Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini amma ba'du. Qala al-musannifu hafidhahullahu ta'ala, ma'na manzilatil jahli bainal haya'i wal anafati. Berkata Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafidhahullahu ta'ala, dalam kitab beliau Syarhu Risalati Adabid Darisi wal Mudarrisi. Beliau masih berada dalam pembahasan mengenai adab seorang penuntut ilmu di dalam majelis ilmu. Kemudian beliau masuk ke dalam sub pembahasan makna manzilatul jahli bainal haya'i wal anafati. Makna dari ungkapan manzilatul jahli bainal haya'i wal anafati. Kedudukan dari kebodohan, ya, atau orang yang bodoh, itu berada di antara rasa malu dan juga sikap sombong. Qauluhu, kemudian beliau mengutip ucapan dari Asy-Syaikh Al-Qasimi rahimahullahu ta'ala dalam risalah beliau Adabud Darisi wal Mudarrisi, wa anil Khalil bin Ahmad manzilatul jahli bainal haya'i wal anafati. Dan diriwayatkan dari Al-Khalil bin Ahmad bahwa kedudukan dari sifat bodoh itu ada di antara rasa malu dan juga sikap sombong. Kita lihat catatan kaki. Yang dimaksud dengan Al-Khalil bin Ahmad itu adalah huwa Abu Abdirrahmani Al-Khalilu benu Ahmad beni Umar beni Tamimin Al-Farahidiyyu Al-Yahmadiyyu Al-Azadiyyu. Beliau adalah Abu Abdirrahman Al-Khalil bin Ahmad bin Umar bin Tamim Al-Farahidi Al-Yahmadi Al-Azadi. Ini beliau sangat terkenal dengan nama Al-Khalil Al-Farahidi. Ya. Min a'immatil lughati. Beliau adalah salah seorang imam di bidang bahasa. Wal adab. Ya, dan juga di bidang adab atau sastra. Ya. Salah seorang ulama besar ya, di bidang bahasa Arab. Kemudian wawadi'u ilmil arudi. Dan di sini dikatakan Al-Khalil Al-Farahidi itu adalah yang meletakkan ilmu arud. Wa huwa ustadzu Sibawaihi. Dan Al-Khalil Al-Farahidi adalah guru dari Sibawaihi. Asya faqiran sabiron. Ya, kehidupannya dahulu beliau itu dalam keadaan yang fakir. Dan juga beliau bersabar dengan kefakiran tersebut. Lahu kitabun al-ainu fil lughati. Beliau memiliki kitab al-ainu dalam lughah, dalam bahasa. Wa ma'anil hurufi. Dan juga memiliki kitab makna-makna huruf. Wa ghairu dhalika. Dan yang selainnya. Mata sanata sab'ina wa mi'atin. Ya, beliau wafat pada tahun 170. Ya, minal hijrati mestinya, hijriyah. Ini dapat dilihat di Wafayatul A'yan, ya, buah karya Ibnu Khallikan, Al-Mujallada Tsaniyah, jilid kedua, Safhata arba'in wa arba'ina wa mi'ataini, halaman 244. Atau Al-A'lam, ya, mungkin maksudnya Siyar A'lam An-Nubala, buah karya Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu ta'ala, Al-Mujallada Tsaniyah, jilid kedua, Safhata thalathin wa sittina wa thalathi mi'atin, pada halaman 363. Kemudian ini dapat dilihat riwayat tadi itu unzur uyunal akhbari. Dapat dilihat di uyunul akhbar. Ya, buah karya Ibnu Qutaibah rahimahullahu ta'ala. Al-Mujallada Tsaniyah, jilid kedua, Safhata thalathin wa ishrina wa mi'atin, halaman 123. Kita kembali ke atas. Maksud dari ungkapan tersebut adalah
innal insana la yazalu fil jahli mutarabbi'an baina hayaihi wa anafatihi. Manusia, ya bahwa manusia itu senantiasa dalam keadaan bodoh jika dia terus ya mutarabbi'an, ya duduk bersila atau merasa nyaman di antara rasa malu dan juga rasa sombong. Jika dia nyaman dengan rasa malu dan rasa sombong yang dia miliki, maka dia akan senantiasa berada dalam kebodohan. فَإِذَا كَانَ ذَا حَيَاءٍ لَمْ يَتَعَلَّمْ. Jika seseorang itu memiliki rasa malu, ya malu bertanya, maka dia akan terus tidak belajar, tidak menuntut ilmu. وَإِذَا كَانَ ذَا أَنَفَةٍ وَكِبْرٍ لَمْ يَتَعَلَّمْ. Dan jika seseorang itu dalam keadaan ya senantiasa bangga dan sombong, maka dia juga tidak akan menuntut ilmu. Fayabqa jahilan, maka dia akan tetap berada dalam keadaan bodoh. Wa qala al-Hasanu, dan Al-Hasan rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan, man istatara an talabil ilmi bil haya'i labisa lil jahli sirbalahu. Ya, barang siapa yang bersembunyi ya dari menuntut ilmu karena rasa malu. Karena malu dia bersembunyi tidak menuntut ilmu. Labisa lil jahli sirbalahu. Maka dia akan mengenakan pakaian kebodohan bagi dirinya. Kita lihat catatan kaki. Ini dapat dilihat juga di Uyunul Akhbar, buah karya Ibnu Qutaibah tadi. Al-Mujallad Ats-Tsaniyah jilid kedua safhata 23 wa mi'atin, halaman 123. Al-Jami'u dapat dilihat juga di kitab Al-Jami' li Ibni Abdil Barri, buah karya Ibnu Abdil Barr. Al-Mujallad al-Awwala jilid pertama safhata 23 wa 300, halaman 323. Ar-Rabi'u, kembali ke atas. Nah, apa yang dimaksud dengan al-anafah? Wal anafatu bitahriki. Al-anafah itu dengan diberikan harokat semuanya, ya baik di hamzahnya, nunnya, dan fa-nya. Ya, terutama di nunnya itu diberikan harokat. Mithlu qasabatin, ya, wazannya mengikuti qasabatin. Ya, qasabah itu hati atau limpa. Nah, wazannya sama. Nah, apa al-anafah? Hiyalistikbaru. Maksudnya adalah sombong. Yuqalu anifa minasyai'i anafan. Ya, dikatakan anifa minasyai'i anafan. Ya, dia merendahkan sesuatu. Ya, merasa sombong dengan sesuatu dengan merasa sombong ya dengan sesuatu dengan cara merendahkan. Min babi ta'iba. Ya, dan fi'il anifa itu mengikuti wazan ta'iba, ya fa'ila yaf'alu. Ta'iba yat'abu, berarti anifa ya'nafu. Anafan, ya kalau ta'iba yat'abu ta'aban, ya babnya sama. Walismu al-anafatu, dan isim al-anafah itu adalah ya maksudnya isim masdar, berarti ai istankafa wastakbaro. Artinya adalah istankafa, ya sombong, istakbaro, membanggakan diri. Ini dapat dilihat di Unzur Al-Misbahul Munir, dapat dilihat di Al-Misbahul Munir, buah karya Al-Fayyumi, rahimahullahu ta'ala, safhata 26, halaman 26. Kita kembali ke atas. Khulasatu ahammi adabis sa'ili wal mustafti. Nah, ini ringkasan dari adab-adab yang paling penting dari adab bertanya atau adab seseorang yang meminta fatwa. Nah, ini sudah ringkasan. Beliau melanjutkan, nadharan li ahammiyati adabi su'ali ahlil ilmi, yang mengingat betapa pentingnya adab untuk bertanya kepada ahli ilmu, kepada ulama, fa inni ra'aitu fi khitami hadat darsi, maka saya berpandangan bahwa di akhir dari dars yang ini, yaitu adab dalam
majelis ilmu terutama dalam bertanya, an adzkura ahamma adabis sa'ili. Ya, saya berpandangan perlunya saya untuk menyebutkan adab-adab bertanya, ya adab-adab seorang penanya yang paling penting. Wa mithluhu al-mustafti, dan yang serupa dengan penanya itu adalah al-mustafti, seseorang yang meminta fatwa. Min kalamil muallifi mudhafan ilaihi ma dzakarahu ghairuhu min ahlil ilmi. Ya, dari kalam dari ucapan muallif, ya, yaitu Asy-Syaikh Al-Qasimi atau penulis kitab asalnya yaitu Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, yang disandarkan kepada beliau-beliau. Ma dzakarahu ghairuhu min ahlil ilmi, dan juga apa yang disebutkan oleh ulama-ulama selain beliau. Ya, berupa ya ahli ilmu, ulama. Li ajali antatimmal faidatu, supaya faidahnya itu menjadi sempurna. Insyaallahu ta'ala. Ya, insyaallahu ta'ala faidahnya itu akan sempurna. Famin hadhil adabi, maka di antara adab-adab yang penting bagi penanya atau seorang peminta fatwa, ya, al-awwalu yang pertama, alla yamna'ahul haya'u minas su'ali an amrin nazala bihi. Hendaknya seorang penanya atau peminta fatwa itu tidak terhalang dari bertanya karena rasa malu. Jadi jangan sampai rasa malu menghalangi seorang penuntut ilmu untuk bertanya. Terutama pada perkara yang terjadi padanya, yang mungkin masih meragukan atau membingungkan baginya, maka jangan sampai malu bertanya. Fa in ghalaba 'alaihil haya'u alqa su'alahu ila man yathiqu bihi. Akan tetapi jika dia diliputi rasa malu untuk bertanya, maka jangan menghalanginya untuk bertanya. Hendaknya dia bertanya kepada seseorang yang dia percaya. Ya, bisa jadi seseorang tersebut bertanya kepada syekhnya, ya, atau kemudian dia bertanya pada ulama yang dia tidak merasa malu di hadapannya. Ats-tsani, yang kedua, an yakunal gharadu minas su'ali ma'rifata ma yushkilu. Yang perlu dipahami bahwa tujuan ya, seorang penuntut ilmu untuk bertanya itu adalah apa? Ma'rifata ma yushkilu. Mengetahui apa yang tadinya samar baginya. Walistifadata minal alimi, dan juga mengambil faidah, ya tujuan bertanya adalah mengambil faidah atau manfaat dari ulama. Li'umumi qawlihi ta'ala, ya, ini terkandung pada keumuman firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat An-Nahl ayat ke-43. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahladz dzikri in kuntum la ta'lamun." Dan tidaklah kami mengutus ya kepada orang-orang sebelum kamu kecuali seorang laki yang kami berikan wahyu kepada mereka. Ya, atau kepada orang-orang ya rijalan. Dan tidaklah kami mengutus sebelum kamu kecuali orang-orang laki yang kami berikan wahyu kepada mereka. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Dan maka bertanyalah kepada orang-orang yang memiliki pengetahuan jika kalian tidak mengetahui. Nah, ini keumuman untuk perintah ya, keumuman perintah untuk bertanya jika kita tidak mengetahui. Wa sayati mazidun li hadza fi akhirir risalati insyaallahu ta'ala, dan akan datang penjelasan tambahan ya mengenai ayat ini atau mengenai poin ini pada akhir risalah insyaallahu ta'ala. Kemudian ats-tsalitsu, hal penting ketiga ya dalam adab seorang penanya atau peminta fatwa adalah an yastawdihas sailu minal alimi kamalalistidahi. Ya, an yastawdihas sailu
minal alimi kamalal istidhahi. Hendaknya penanya itu ketika bertanya itu memperjelas pertanyaannya kepada ulama dengan penjelasan yang sempurna. Ya, sebisa mungkin disifati segala sesuatu yang berkaitan dengan pertanyaan tersebut. Wa alla yaktafiya bil jawabi. Dan hendaknya tidak kemudian langsung merasa puas dengan jawaban dari ulama. Au yaskuta, dan juga jangan sampai diam. Wa huwa lam yabtadih lahul muradu. Ya, dalam keadaan dia tuh sebetulnya belum paham ya jawaban dari syekh tersebut. Ya, kalau masih belum paham, jangan kemudian merasa puas atau diam. Hendaknya kemudian meminta penjelasan lagi. Ar-rabi'u, perkara keempat yang penting yang berkaitan dengan adab penanya, itu adalah anna 'alal mustafti an yata'addaba ma'al mufti wa yuhsinu khitabahu. Hendaknya seorang mustafti atau seorang yang meminta fatwa itu beradab kepada mufti. Ya. Wa yuhsinu khitabahu, dan juga menggunakan diksi atau cara bertanya yang baik. Ya, harus karena kita bertanya ya kepada seorang yang berilmu, kita harus menjaga adab dan memperbaiki cara kita bertanya. Kama taqaddama, sebagaimana telah berlalu penjelasannya. Al-khamisu, perkara kelima, itu adalah al-wuduhu fis su'ali. Hendaknya jelas dalam bertanya. Fi kalimatihi, ya baik dalam kata-kata atau diksi yang digunakan. Wa tafasilihi, dan juga perincian-perinciannya dalam pertanyaan tersebut itu harus jelas. Bihaitsu la yakunu fihi iskalun 'alal mustafti. Ya, mengapa harus jelas dari kata-kata dan perinciannya? Ya, supaya tidak ada kesamaran nantinya terhadap mustafti, ya, peminta fatwa. Wa alaihi an yahdharul kitmana wat tadlisa. Nah, ini perkara yang penting, dan hendaknya seorang penuntut ilmu atau penanya itu waspada untuk tidak melakukan kitman, ya, menutupi. Dan juga tadlis, ya, berusaha ya menyelewengkan ya atau menipu. Ya, tidak kemudian bertanya secara langsung poinnya, tapi berusaha ada maksud tertentu dalam pertanyaannya. Ya, awit tazwir. Ya, awit tazwiro, atau berusaha untuk ya memalsukan sesuatu karena memiliki tujuan lain dalam bertanya. Fil alfadhi wal waqa'i. Fil alfadhi wal waqa'i. Dan juga tidak melakukan menutupi, ya kemudian berusaha memalsukan atau menipu, baik dari lafaz-lafaz yang digunakan atau kejadian-kejadian yang berkaitan dengan pertanyaan tersebut. Ya, mengapa ini penting? Karena sebagian penuntut ilmu itu ketika bertanya, itu ada maksud tertentu. Ya, baik untuk membenarkan pendapatnya, atau untuk menjatuhkan ya orang lain yang dia tidak suka dengan pertanyaan tersebut. Nah, caranya bagaimana? Caranya dengan membuat pertanyaannya itu digiring ke jawaban yang dia inginkan. Ya, digiring ke jawaban yang dia inginkan, kemudian fatwa tersebut digunakan untuk menjatuhkan orang lain yang dia tidak suka. Ya, artinya kita kalau bertanya kepada syekh jangan menggunakan tujuan seperti itu. Ya, ada orang lain yang mungkin kita tidak suka, ya, kemudian ada perbuatannya yang mungkin sebetulnya masih samar, kemudian ditanyakan kepada syekh. Wahai syekh, fulan itu mengeluarkan pendapat demikian. Padahal mungkin fulan tersebut hanya berkata perkara yang umum, namun kemudian ditambah-tambahi bumbu, ya, beliau berfatwa demikian syekh. Nah, itu maksudnya untuk mengadu domba. Ya, jangan sampai kita menjadi penuntut ilmu yang seperti itu. As-sadisu, poin yang keenam, itu adalah, ya, ini yang sudah pernah dibahas sebelumnya, yaitu alla yulihha bis-su'ali ilhahan yatadhayyaqu minhul alimu.
hendaknya ketika bertanya, itu penanya tidak bertanya dengan cara bertanya yang mengganggu, yang itu dapat ya mengganggu atau membuat ulama itu tidak nyaman. Ya, misalnya bertanya dengan memaksa. Ya, mungkin kondisinya ulama tersebut tidak memungkinkan tetap memaksa. Maka yang seperti itu jangan sampai dilakukan oleh seorang penuntut ilmu. As-sabi'u yang ketujuh, annal aula an yatawalla sailu as-su'ala binafsihi. Yang lebih utama itu hendaknya penanya itu bertanya kepada ulama itu secara langsung. Ya, artinya dia sendiri yang bertanya, tidak dititipkan ke orang lain. Itu yang utama. Mengapa? Li'annal muftiya qad yahtaju ila listifsali an ba'dil juz'iyyati. Karena terkadang mufti itu perlu meminta perincian pada sebagian ya juz'i, ya sebagian dari bagian-bagian yang berkaitan dengan pertanyaan tersebut. Kan misalnya meminta fatwa terhadap begini. Padahal setiap fatwa itu biasanya perlu perincian. Nah, maka mufti itu kan perlu perincian. Nah, bagaimana keadaannya? Ya, seperti ini, seperti itu. Nah, maka yang paling baik itu adalah bertanya langsung, tidak dititipkan. Ya, kemudian allati laha ta'thirun fil hukmi, di mana perincian-perincian tersebut itu nanti akan menentukan fatwa atau hukum yang terkandung pada fatwa. Nah, ini yang sering dilupakan oleh penuntut ilmu. Ya, padahal apa? Kita mengetahui kaidah al-hukmu 'ala syai'i far'un an tasawwurihi. Jadi, hukum terhadap segala sesuatu itu sangat tergantung, ya merupakan bagian dari tasawwurnya, penggambarannya. Semakin rinci penggambaran dari suatu masalah, itu nanti akan semakin akurat fatwanya. Kemudian walahu an yusiya thiqatan yaqbalu khabarahu fayastafti lahu. Walaupun bisa juga penuntut ilmu itu kemudian berpesan pada orang yang dia percaya, yang kemudian orang yang dia percaya itu menerima pertanyaannya, kemudian orang tersebutlah yang meminta fatwa mewakili penuntut ilmu tersebut, yaitu memungkinkan juga. Tetapi yang lebih utama itu adalah bertanya secara langsung. Ats-tsaminu yang ke-8, alla yas'ala fi halatin la tunasibus su'ala. Ya, hendaknya seorang penuntut ilmu itu tidak bertanya kepada ulama pada keadaan yang tidak memungkinkan untuk bertanya. Ya, kama taqaddama fi maudhi'ihi, sebagaimana telah berlalu pada penjelasannya pada tempatnya. Artinya kalau keadaan dari syekh itu terburu-buru, ya, atau mungkin sedang dalam keadaan yang sedih atau marah, maka tidak perlu memaksakan bertanya. Karena itu adalah keadaan yang tidak ya, sesuai, tidak tepat untuk bertanya. At-tasi'u yang 9, adamul italati fis su'ali, yaitu tidak berpanjang-panjang dalam bertanya. Ya, karena terkadang penuntut ilmu bertanya, itu pembukaannya itu sudah sangat panjang, yang sebetulnya tidak terlalu relevan dengan pertanyaan. Yang menjelaskan berbagai macam hal dulu. Mau bertanya atau mau menjelaskan. Ya, pertanyaan itu yang ringkas, yang sesuai dengan keperluan. Wa alla yukthirul as'ilata fima la hajata ilaihi. Dan hendaknya seorang penuntut ilmu itu tidak banyak bertanya ya, pada perkara yang sebetulnya tidak ada kebutuhan di situ. Muhafadzatan ala waqtil mufti wa haqqil akhorina. Tujuannya untuk menjaga waktu yang dimiliki oleh mufti dan juga hak yang dimiliki oleh penuntut ilmu yang lain. Ya. Kemudian al-ashiru yang ke-10, alla yaktuba jawabal mufti wala yusajjilahu illa biidnihi. Hendaknya penuntut ilmu ketika bertanya pada mufti
itu tidak menuliskan ya fatwa dari mufti atau jawaban dari mufti, kemudian mungkin membukukannya, kemudian mendaftarkannya, kemudian disebar tanpa izin dari mufti tersebut. Ya, karena terkadang yang namanya fatwa itu spesifik. Ya, spesifik khusus bagi penanya. Dikhawatirkan kalau itu ditulis kemudian disebarkan, ya, dan tidak sesuai dengan kondisi orang-orang di luar, ya, maka tidak lagi tepat fatwanya, ya, dan takut disalahgunakan. Kecuali kalau sudah diizinkan ya bahwa itu memang fatwa yang umum, silakan disebarkan, tidak masalah. Faqad takunul kitabatu ghairu daqiqatin au ghairu salimatin. Nah, ini juga penting karena terkadang yang namanya penuntut ilmu itu kan terbatas. Ya, terkadang catatan yang dia tulis terhadap fatwa tersebut itu tidak akurat. Ya, mungkin salah karena ilmunya terbatas, mungkin salah memahami maksud dari syekh, kemudian dia tulis. Au ghairu salimatin, atau juga tidak selamat dari kekeliruan. Wa qad yakunu lil jawabi dzarfuhu wa munasabatuhu allati yakhtalifu fiha an dzurufin wa munasabatin ukhra. Nah ini. Dan terkadang jawaban atau fatwa yang diberikan syekh itu memiliki kondisi ya, atau kasus tertentu dan kesesuaian yang barangkali berbeda. Ya, berbeda pada kondisi atau kasus-kasus, situasi-situasi yang lain. Belum tentu sesuai untuk orang lain fatwa tersebut. Ya, maka pada saat seperti itu, tidak selayaknya seorang penuntut ilmu kemudian menyebarkan fatwanya. Ya, kemudian al-hadiyah asyara, adab yang ke-11, taharril awqatil munasabati lil mufti. Hendaknya seorang penuntut ilmu dalam bertanya itu mencari waktu yang ya tepat bagi mufti. Ya, waktu yang sesuai bagi mufti. Fala yas'alu fi kulli waqtin. Maka jangan sampai setiap seorang penuntut ilmu itu setiap saat bertanya. Ya, karena tidak semua waktu itu sesuai untuk bertanya. Wala siyama ma'a tayassuri adawati littisali wa tawasuli. Nah ini. Terlebih lagi, saat ini itu sudah banyak kemudahan berkaitan dengan perangkat-perangkat untuk ya, menyampaikan pertanyaan secara terus-menerus. Kita hidup di era digital di mana memungkinkan ya, untuk bertanya langsung kepada ulama mungkin menggunakan handphone kita. Ya, mungkin menggunakan media sosial, atau mungkin seperti WhatsApp, Telegram, dan lain sebagainya. Kemudahannya itu sudah begitu nyata sekarang. Ya. Namun kita apa? Kita harus mempertimbangkan tadi, waqtila fil awqati bainad duwali wal manatiqi. Kita harus memperhatikan perbedaan waktu ya di antara negara-negara dan kawasan-kawasan. Kalau kita ingin bertanya kepada mungkin syekh di Saudi yang memang membuka nomor handphonenya untuk ditanya, ya kita harus memperhatikan waktunya. Jangan sampai kita mungkin menelpon ya atau mungkin mengirimkan pesan pada saat istirahat beliau misalnya. Ya, atau pada waktu sholat misalnya, kita harus memperhatikannya. Fayanbaghi mura'atu dzalika, maka hendaknya penuntut ilmu itu memperhatikan hal tersebut. Hatta la yatasabbaba dzalika fi idza'il mufti. Ya, sehingga jangan sampai ya karena tidak memperhatikan waktu itu hal tersebut mengganggu mufti. Falil mufti al-haqqu firrohati wal ibadati wal akli wasyurbi wal qiraati wal julusi ma'al ahli wa ghairi dzalika minal hajati wal aghradi. Kita harus memperhatikan hal-hal tersebut karena seorang mufti, seorang ulama itu juga memiliki hak untuk beristirahat.
wal ibadati dan juga beribadah, wal akli dan juga makan, wasyurbi dan juga minum, wal qiraati dan juga membaca, wal julusi ma'al ahli wa ghairi dzalika dan juga ulama berhak ya duduk bersama ahli ilmu dan juga hak-hak yang lain. Minal hajati wal aghradi yang memiliki ya, kebutuhan-kebutuhan dan tujuan-tujuan dari ulama tersebut. Kemudian atsaniya asyara, ya, perkara ke-12 yang harus diperhatikan ya, atau yang penting diperhatikan dalam bertanya atau meminta fatwa, alla yantaqila bisu'alihi bainal muftina wa ahlil ilmi. Ya, alla yantaqila bisu'alihi bainal muftina wa ahlil ilmi. Dan hendaknya seorang penuntut ilmu itu tidak memindah-mindah pertanyaannya antara para mufti dan para ahli ilmu. Ya. Artinya ada mungkin penuntut ilmu yang suka membanding-bandingkan fatwa antara satu mufti dengan mufti yang lain. Atau membandingkan pertanyaan atau jawaban pertanyaan antara satu ahli ilmu dengan ahli ilmu yang lain. Fahadhihi laisa minat diyanati. Karena yang seperti ini, membanding-bandingkan pertanyaan, itu bukan bagian dari agama atau keimanan yang baik. Wala minal wara'i, dan ini juga bukan merupakan sikap yang wara'. Bal idzakhtalafal muftuna fi mas'alatin wahidatin, ya bahkan jika misalnya antara mufti itu berbeda pendapat dalam satu permasalahan. Fa innal mustaftiya yakhtara awthaqal muftina indahu. Ya, maka pada saat itu hendaknya orang yang meminta fatwa itu cukup memilih mufti yang dia anggap paling terpercaya. Ya, menurut dia, fi dinihi dari sisi agamanya wa ilmihi wa wara'ihi. Ya, dan juga dari sisi agamanya dan juga dari sikap waroknya. Ya, maka dia cukup memilih, tidak perlu kemudian membanding-bandingkan, menyebarkan, oh mufti A mengatakan demikian, mufti B mengatakan demikian, yang tujuannya untuk mengadu domba. Kemudian ats-tsalitsah asyara, adab yang atau perkara ke-13 yang harus diperhatikan dalam adab bertanya, al-hadru min tatabbu'ir atau maaf, al-hadru min tatabbu'ir rukhasi. Ya, al-hadru min tatabbu'ir rukhasi. Hendaknya penuntut ilmu itu waspada dari mengikuti pendapat yang paling ringan. Ya, karena biasanya kan mufti itu ada banyak, kemudian pendapatnya bermacam-macam. Nah, kita itu hanya memilih yang paling ringan. Ya, kita harus waspada dari perkara itu. Ya, wa an yatakhayyara min fatawa ahlil ilmi ma yaruqulahu. Dan juga hendaknya seorang penuntut ilmu itu waspada dari memilih ya pendapat ahli ilmu atau fatwa ahli ilmu yang menyenangkan baginya saja, yang sesuai dengan hawa nafsunya. Ya, jangan sampai seperti itu. Mengapa seperti itu? Li'anna ta'ammuda tatabbu'ir rukhasi wa ta'wilati wa ikhtilafil madzahibi, karena berniat untuk mengikuti pendapat yang paling ringan ya, dan juga pendapat yang paling ringan dari ya penakwilan-penakwilan dan juga perbedaan dari mazhab, huwa ainul batalatil manafiyati lissidqi. Atau huwa ainul batalatil munafiyati lissidqi. Ya, karena memilih atau bermaksud memilih pendapat yang paling ringan ya dari takwil-takwil atau perbedaan pendapat para ulama mazhab, itu adalah sumber kebatilan yang itu berlawanan dengan kejujuran. Wa husnid diyanati, dan juga berlawanan dengan kebaikan agama.
Ya, dan wa taharri bara'ati dhimmati, dan juga perlawanan dengan ya pilihan yang dilakukan oleh hati yang murni. Wa qad qala Sulaimanu At-Taimiyyu, dan dahulu Sulaiman At-Taimi rahimahullahu taala beliau mengatakan, in akhadhtu bi rukhsati kulli alimin ijtama'a fika, atau berarti in akhadhta, atau in akhadhta bi rukhsati kulli alimin ijtama'a fika syarru kulluhu. Jika engkau mengambil rukhsah atau keringanan dari setiap ulama, jadi ulama itu pendapatnya kan banyak. Nah, kita mengumpulkan semua pendapat yang paling ringan, kemudian itu yang kita pegang. Ya, ijtama'a fika syarru kulluhu, maka itu sama saja engkau mengumpulkan seluruh keburukan pada dirimu. Kita lihat catatan kaki. Ini dapat dilihat di Al-Jami'u li Ibni Abdil Barri, ya. Kitab Al-Jami' buah karya Ibnu Abdil Bar, Al-Mujallad Tsaniyah jilid kedua, Safhata Tis'a Ashrota wa Mi'atin, halaman 119. Kita kembali ke atas. Wa qala Ibrahimu benu Abi Ablata. Ya, wa qala Ibrahimu benu Abi Ablata. Dan telah berkata Ibrahim bin Abu Ablah, beliau mengatakan, man hamala syadzal ilmi hamala syarran katsiran. Ya, seseorang yang membawa pendapat atau memilih pendapat yang ya syadz, yang menyelisihi mayoritas. Ya, maka barang siapa yang membawa atau memilih pendapat ilmu yang syadz, ya dalam hal ini tadi selalu memilih yang paling ringan, maka sama saja dia telah membawa keburukan yang banyak. Ya, di sini kita diperingatkan bahwa ketika kita memilih pendapat, sekian banyak pendapat dari perbedaan pendapat para ulama, itu yang kita cari adalah kebenaran. Yang paling mendekati kebenaran yang kita mampu untuk bisa memahaminya. Bukan kemudian kita cari yang paling ringan keseluruhannya. Nah, kemudian poin yang terakhir yang berkaitan dengan adab bertanya, atau ini tadi catatan kaki dapat dilihat di Tahdzibul Kamali, ya dapat dilihat di Tahdzibul Kamal, buah karya Al-Mizzi rahimahullahu ta'ala, Al-Mujallad Tsaniyah jilid kedua, Safhata arba'in wa arba'ina wa mi'atin, halaman 144. Wanzur, dan dapat dilihat di Al-Jami'a li Ibni Abdil Barri, ya Al-Jami' buah karya Ibnu Abdil Bar, Al-Mujallad al-Awwala jilid pertama, Safhata tis'in wa khamsina wa mi'atin ila Safhati sitina wa mi'atin, halaman 159 sampai 160. Kemudian adab yang terakhir yang berkaitan dalam bertanya atau meminta fatwa, ar-rabi'a asyara, yang ke-14, an yaghtanibat talibu wujudal alimi. Ya, atau an yaghtanimat talibu wujudal alimi wa tiba nafsihi wa faraghahu fayahrisu 'alal istifadati minhu. Hendaknya seorang penuntut ilmu itu memanfaatkan ya adanya ulama. Ya, kalau ulama sedang ada ya dan tiba nafsihi, dan suasana hatinya sedang baik, ya kemudian faraghahu, dan juga sedang luang waktunya, maka harus dimanfaatkan. Karena itu kesempatan yang sangat langka untuk bertanya atau meminta fatwa. Fayahrisu 'alal istifadati minhu, dan hendaknya bersungguh-sungguh untuk meminta faedah dari ulama tersebut. Wallahu ta'ala a'lamu. Kita lihat catatan kaki, ya ini unzur dapat dilihat di Al-Maraji'u Al-Mutaqaddimatu Nihayatat Darsit Tasi'i. Ini dapat dilihat di referensi-referensi yang telah berlalu ya pada akhir pelajaran yang ke-9. Ya, karena di sini kita sudah sampai pelajaran yang ke-13 berarti.
Demikian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.